nawadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, banyak yang meminta saya untuk menjelaskan terkait nasab Sadah Ali Ba'alawi. Mungkin kesempatan kali ini kita akan membahas dari beberapa catatan yang saya tulis terkait dengan masalah nasab. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan beberapa hal yang substansi, hal yang teramat penting terkait dengan masalah-masalah akhlak yang menjadi substansi daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, Nabi membawa risalah Islam dengan 3 misi yang diperintahkan oleh Allah, yaitu akidah yang pertama, yang kedua ibadah dengan rangkaiannya muamalah dan seterusnya, kemudian yang ketiga adalah al-akhlaqul karimah. Dalam bahasa Al-Quran disebut tazkiyatun nufus, dalam bahasa ilmu tasawuf disebut tathhirul qulub. Kita sebagai umat Islam harus memperhatikan hal ini terlebih dahulu di dalam membahas satu masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama Islam. Yang pertama, sifat kesombongan, angkuh, ujub. Ini adalah sifat-sifat yang tercela dan sifat ini diharamkan di dalam agama Islam. Sehingga siapapun dia, jika memiliki sifat tersebut, maka dia sudah melakukan satu perbuatan yang tercela. Sehingga Nabi mengajarkan satu sifat yang disebut tawadhu, rendah hati. Kita menyombongkan apapun itu, menyombongkan ilmu, menyombongkan jabatan, menyombongkan nasab, itu tetap dianggap satu perbuatan yang tercela. Itu yang pertama. Jadi momentum hari raya, ya, di bulan yang masih kita katakan bulan dari hari raya Idul Fitri, bulan Syawal ini, nah kita harus mengevaluasi, ya, diri kita untuk memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yang berbahaya juga adalah hasad, iri hati. Atau juga ada kepentingan-kepentingan duniawi sehingga rela menghancurkan kehormatan seseorang atau kehormatan satu bangsa atau satu suku. Nah, ini juga adalah sifat yang sangat tercela. Dan harus diingat, semuanya ada konsekuensinya dan punya balasan. Kama tadinu tudanu. Apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat iri hati ini dia akan merusak daripada seluruh amal baik kita. Iyyaka wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan sifat iri hati karena dia memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar dibakar oleh api. Jadi kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah yang kita lakukan ini murni untuk mencari kebenaran ataukah sebaliknya ada penyakit di dalam hati kita? Nah, saya tidak berbicara membela pihak manapun, tapi kita berbicara
sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, tidak mungkin kita akan bertikai dan membuat sedih hati Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dilakukan oleh umatnya. Ini yang penting, yang pertama. Terkait ilmu nasab, di dalam ajaran agama Islam ada satu bidang disiplin ilmu disebut dengan ilmu nasab. Ia adalah satu ilmu muhtammun bi ansabil qabail, yang fokus kepada nasab-nasab suku-suku, al-qabail. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Di surat Al-Hujurat, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arrafu, agar kalian saling mengenal. Ini salah satu dalil ilmu nasab. Di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita belajar tentang ilmu nasab atau hal-hal yang terkait dengan nasab. Nabi bersabda, ta'allamu al-ansaba kai tasilu arhamakum. Belajarlah tentang nasab-nasab tersebut agar supaya kalian bisa menyambung tali kasih sayang di antara kalian. Bahkan Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, nah, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nasab beliau sampai kepada Sayyidina Adnan. Di sini dikatakan idza intaha fin nasab ila Adnan amsak. Nabi apabila menyebut nasab beliau sampai kepada Adnan, beliau henti di situ, tidak melanjutkan. Disinilah nasab Nabi yang sahih dan disepakati oleh para ulama bahwa Rasulullah nasabnya sampai kepada Sayyidina Adnan, dan Sayyidina Adnan nanti nasabnya bersambung sampai kepada Sayyidina Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Nah, selebihnya daripada itu masih diperdebatkan di kalangan para ahli sejarah dan ahli hadis. Dan Nabi mengatakan kadzaba nasabuna, berdusta orang-orang ahli nasab, yang artinya mereka menyebutkan nasab Nabi yang tidak disebutkan oleh Nabi. Nah, itu Nabi katakan kadzaba an-nasabun. Jadi potensi para ahli nasab melakukan kebohongan itu mungkin terjadi. Nah, kebohongan di sini yang dimaksud yaitu dua. Yang pertama, mengadakan nasab yang tidak ada, itu juga masuk sebagai kebohongan di dalam nasab, yaitu mengadakan nasab yang tidak ada dan menafikan nasab yang ada. Itu juga adalah kedustaan. Dan ini termasuk minal kabair, dosa yang besar, karena nanti terhubung dengan dosa al-qadzaf, menuduh, dan at-ta'nu, ya, mencela nasab dari kaum muslimin. Hukum daripada ilmu nasab fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan ulama-ulama yang merintis dan membuat dawabit, regulasi daripada ilmu nasab sudah ada sejak awal. Ya, masa-masa awal Islam. Bahkan sudah menjadi satu hal yang biasa di kalangan bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy. Ya, mereka sangat memperhatikan tentang masalah nasab. Bahkan banyak di antara mereka menghafal nasab-nasab tersebut. Ulama yang disebut sebagai perintis menyusun ilmu nasab secara sistematis adalah Hisham bin Muhammad Al-Kalbi, wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau menulis kitab, ada 5 kitab terkait dengan nasab. Ada Al-Manzilah, ada Al-Wajiz, ada Al-Farid, ada Al-Muluk,
dan beberapa kitab lainnya yang beliau tulis, kurang lebih ada 5 kitab. Nah, beliau termasuk salah satu tokoh ulama ahli nasab yang merintis dan membuat regulasi tentang ilmu nasab. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama lainnya seperti Al-Balazuri, menulis kitab kurang lebih 20 jilid. Ya. Di antara kitab-kitab beliau yang beliau tulis ada yang berjudul Ansabul Ashraf. Kemudian ada Syekh Muhammad bin Habib atau Syekh Muhammad Al-Baghdadi juga menulis kitab tentang nasab. Dan juga ada Al-Hafiz Muhibbuddin Muhammad bin Mahmud bin Najjar Al-Baghdadi, menulis kitab nasab berjudul Ansabul Muhaddithin. Nah, ini beberapa ulama yang di fase-fase awal mereka menyusun dan menulis karya-karya ilmiah terkait tentang nasab. Ada beberapa metodologi yang mereka gunakan di dalam menguraikan ilmu nasab. Yang pertama, menyebutkan nasab suku tertentu. Nah, dijadikan satu karya tulis secara khusus, yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Kalbi dan Ibnu Hazm dan ulama-ulama lainnya. Metode kedua yaitu menyebutkan nasab satu suku tertentu. Yang tadi yang pertama menyebutkan nasab suku-suku Arab, ya. Yang pertama tadi menyebutkan nasab dari suku-suku Arab, itu ditulis oleh Ibnu Al-Kalbi dan Ibnu Hazm. Yang kedua menyebutkan nasab-nasab suku tertentu. Metode yang ketiga fokus kepada nasab ummuhat, yaitu ibu, ya, dari ibu-ibu mereka disebutkan nasab dari pihak ibu mereka. Ini ditulis oleh ulama, ya, bernama Ibnul Habib atau Ibnu Hubaib di dalam kitabnya Ummuhatun Nabi. Dan juga ada Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi Mutaakhirin menulis kitab tentang Ummuhatin Nabi, ibu-ibunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ termasuk bibi beliau, ya, Al-Awatik disebut. Dan salah satu ulama yang pakar di bidang ini adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah. Metodologi yang keempat yaitu menjelaskan mukhtalaf fin nasab. Ya, kesesuaian nasab atau perbedaan di dalam nasab, atau yang disepakati atau yang tidak disepakati. Nah, ini biasa metodologi ini digunakan oleh ulama hadis, ya, dalam metode tersebut di dalam menulis karya ilmiah terkait nasab dan membuat regulasi hukumnya. Faedah daripada ilmu nasab, faedatu ilmi al-ansab, faedatu ilmi al-ansab. Yang pertama, manfaat daripada ilmu nasab itu menjaga dari salahnya nisbat nasab kepada seseorang. Itu yang pertama. Dari ilmu nasab kita bisa mengetahui hal tersebut. Karena ada ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita bernasab kepada bukan daripada orang tua kita. Itu ada ancaman yang sangat tegas dari Nabi. Nah, ini hal yang sama. Ya, mafhum mukhalafahnya adalah menafikan nasab orang yang sudah sah juga masuk dosa yang sangat besar. Ya, menafikan nasab seseorang yang sudah diakui itu juga termasuk dosa yang besar. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama, bernasab kepada bukan daripada nasabnya. Itu adalah dosa yang besar. Dan yang kedua, menafikan nasab seseorang atau orang tertentu yang sudah diketahui nasabnya itu. Itu juga termasuk dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man intasaba ila ghairi abihi," siapa yang bernasab kepada bukan ayahnya, fa alaihi la'natullahi wa malaikati
wan nasi ajma'in. Baginya laknat Allah wal malaikati dan malaikat dan seluruh manusia. Dalam riwayat yang lainnya juga Rasul bersabda, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Muttafaqun alaih. Siapa yang mengaku kepada bukan dari nasab ayah biologisnya, sedangkan dia mengetahui hal itu, bahwa orang tersebut bukan ayahnya, bukan nasabnya, maka surga itu haram baginya. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sama, maka disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi para rawinya sama, lewat jalur Imam Bukhari dan Muslim, disebut dengan muttafaqun alaih. Hadis yang lainnya, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar, rawahul Bukhari. Siapa yang mengaku dia memiliki nasab kepada orang yang bukan ayahnya dan dia mengetahui hal tersebut, maka sungguh dia telah kafar, telah ingkar. Ada maksud daripada kafar di sini adalah kufrun duna kufrin, ya, bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam, tidak. Tapi dia dosa pengingkaran, dosa kufur. Manfaat-manfaat lainnya tentang ilmu nasab sangat banyak, ya. Dan ini berkaitan dengan masalah-masalah fiqhiyah, ilmu fikih. Nah, orang ketika mengetahui nasabnya, di situ ada masalah waris, di situ masuk ke dalam bagian dari pembahasan nasab, masalah mahram, pernikahan, juga terkait dengan ilmu nasab, masalah menjalin silaturahmi kepada keluarganya, itu juga terkait ilmu nasab. Masalah khumus untuk ahlul bait Nabi juga terkait dengan ilmu nasab. Jadi dia ilmu nasab ini juga punya hubungan dengan ilmu fikih. Ya, untuk kalangan ahlul bait, ya, kita kenal bahwa zakat ataupun sedekah hukum klasiknya itu dilarang. Innama shadaqatu awsakhun nas la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Hadis yang Nabi sabdakan, riwayat yang sahih, bahwa sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia, tidak halal bagi ahlul bait Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi Muhammad. Ya, di sini kan berlaku menurut para fuqaha juga kepada turunannya. Ya, makna ahlul bait juga kepada turunannya. Maka ini secara isyarat bahwa ya ahlul bait juga termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi banyak sekali pendapat ulama yang sekarang juga coba diingkari oleh sekelompok orang, bahwa yang namanya ahlul bait itu hanya ahlul kisah. Itu pendapat. Pasti ahlul kisah itu ahlul bait pasti. Tapi banyak juga ulama-ulama yang alim yang mereka menjelaskan bahwa turunan Nabi juga disebut ahlul bait. Karena ada riwayat Imam Mahdi dikatakan yakhruju rajulun min ahli baiti. Ya, akan keluar seorang laki-laki dari ahlul baitku. Nabi sebutkan dari ahlul baitku. Namanya seperti namaku. Nama ayahnya sama seperti nama ayahku. Yang dimaksud Imam Mahdi. Di situ Imam Mahdi keluar nanti muncul di akhir zaman. Nabi sebutnya ahlul bait. Kenapa disebut ahlul bait? Karena turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang Nabi katakan, saya tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Di situ dengan jelas Nabi katakan Al-Qur'an yang pertama, dan yang kedua ijrati ahla baiti, yaitu turunanku ahlul baitku. Jadi Nabi yang menjelaskan bahwa turunannya Nabi juga ahlul bait. Nah, ini kita harus berhati-hati membuat satu pernyataan. Dan saya memang mengakui bahwa definisi ahlul bait juga di kalangan ulama masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan istrinya Nabi, ada yang mengatakan Bani Hashim, Bani Muthalib, ada yang mengatakan ahlul kisah, dan ada yang mengatakan ahlul kisah dengan turunannya. Masih diperdebatkan. Tapi yang merujuk kepada zuriyah Nabi sebagai ahlul bait juga memiliki dalil-dalil yang kuat.
sebagaimana yang sebagian yang saya sebutkan. Dan hadis 2 pusaka itu sudah sangat jelas Nabi katakan, itrati ahlul bait. Dalam kitab Al-Mashra'u Rawi dikatakan itrati di sini maknanya turunanku adalah ahlul baitku. Jadi Nabi yang tegaskan hal tersebut. Turunanku adalah ahlul baitku. Imam Mahdi ahlul baitku. Min auladi Fatimah, dari anak turunannya Sayyidah Fatimah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir lahir tahun 273 Hijriah, wafat 345 Hijriah. Ya. Ada beberapa kitab yang memang disebutkan tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak daripada Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ya, perlu diketahui bahwa Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah turunannya Imam Husain. Ya, ayahnya bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ayahnya bernama Al-Imam Muhammad An-Nagib. Al-Imam Muhammad An-Nagib ayahnya bernama Imam Ali Uraidi. Al-Imam Ali Uraidi ayahnya bernama Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Ja'far As-Sadiq ayahnya bernama Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ayahnya bernama Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin ayahnya adalah Al-Imam Husain. Ayah dari Al-Imam Husain adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ibunda beliau adalah Sayyidah Fatimah, putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ada beberapa kitab yang dijadikan rujukan yang membatalkan nasab Ali Ba'alwi. Beberapa kitab, dan ini tidak banyak ya, sedikit. Kitabnya sangat sedikit dibanding kitab yang menegaskan nasab Sadah Ali Ba'alwi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kami di Ternate ini sudah terdidik tidak dimanjakan dengan nasab. Ya, kami punya orang tua yang ada di Ternate, di Maluku Utara ini, itu bahkan mereka lebih dikenal dengan panggilan Ustadz dibanding dengan Habib. Ya, panggilan Habib ini di Maluku Utara baru muncul belakangan. Walaupun zaman dahulu beberapa ratus tahun yang lalu ada beberapa mufti diberikan julukan Al-Habib, ya, seperti Al-Habib seorang dai, seorang ulama besar di Ternate, Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Kakek kami juga bernama Al-Habib Abdurrahman. Tapi banyak juga di kalangan habaib dipanggil dengan Ustadz. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan masalah nasab. Ya, karena kita di sini tidak dimanjakan dengan nasab. Cuma saya hanya menyampaikan ini karena permintaan dari beberapa jamaah untuk menjelaskan masalah tersebut. Nah, kitab yang menjadi rujukan Asy-Syajaratul Mubarakah ini disebut karyanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Nah, memang sudah diteliti di dalam kitab-kitab tarajum ketika membahas biografi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitab beliau itu yang berjudul Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak terdata. Itu yang pertama. Apalagi kitab ini termasuk kitab yang tidak populer di kalangan ahli nasab jika dinisbatkan kepada karyanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang populer itu adalah Bahrul Ansab dari kitabnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian ada kitab-kitab lainnya, ya, dan juga beberapa tokoh yang mengingkari nasab daripada Sadah Ali Ba'alwi. Ya, kita sebut saja di sini ada yang bernama Al-Ubaidili, dan juga bahkan Az-Zarbati, ya. Di era 90-an juga ada yang mengingkari nasab Sadah Ali Ba'alwi, yaitu tokoh Wahabi, ya, bernama Murad Syukri, menulis kitab
Al-Ithaf fi Ibtalil Nasab Al-Hashimi li Bani Alwi. Kemudian dibantah oleh ulama yang sezaman dengan beliau dan masih ada sampai saat ini, yaitu Al-Habib Hasan bin Ali As-Saghaf, ada di Urdun. Beliau menulis kitab Ar-Raddu Al-Mufhim Al-Mubin. Ar-Raddu Al-Mufhim Al-Mubin. Itu menolak dan menyanggah daripada Murad Syukri. Jadi bukan hal yang baru ya, sudah ada beberapa tokoh yang mencoba mengkritik nasab Sada Ali Ba'alwi dan rujukannya sama. Ya kitab-kitab itu saja. Ya kitab-kitab itu yang jumlahnya hanya sedikit. Ada Zarbati juga mengkritik nasab dari Sada Ali Ba'alwi, dan beberapa ulama lainnya, Ibnu Inabah dalam kitab Umdatut Thalib juga tidak menyebutkan ya, di sini tidak menyebutkan nasab dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sebenarnya kalau kita menafikan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, maka Wali Songo juga tidak bernasab kepada Rasulullah. Bukan Ahlul Bait, karena nasab Wali Songo yang ditulis oleh Dr. Ja'fari tentang sejarah Wali Songo itu menyatakan turunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wali Songo. Dan Wali Songo nasabnya itu kembali kepada Abdul Malik yang hijrah dari Hadramaut, hijrah ke India, sehingga diberikan julukan Al-Muhajir Ats-Tsani. Nah, sedangkan Abdul Malik ini bagian dari anak turunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi ketika menafikan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, maka secara otomatis menafikan nasab Wali Songo itu sendiri. Karena sama, ya, dari Sada Ali Ba'alwi dengan Wali Songo, nasabnya kembali kepada Ubaidillah. Putranya Ubaidillah bernama Alwi. Nah, disitulah nisbat kepada Sada Ali Ba'alwi. Definisi kedua, seluruh anak turunan Imam Ali disebut dengan Alwi atau Alawi. Bahkan dulu ada daripada tokoh namanya Al-Basri. Dia waktu itu menjabat sebagai ketua MUI ya. Ia menafikan juga nasab daripada Sada Ali Ba'alwi. Kemudian dibela oleh Gus Dur. Nah, Gus Dur membela itu. Dan termasuk salah satu tokoh yang meyakini akan nasab dari Sada Ali Ba'alwi, yaitu Gus Dur. Dan banyak bersahabat dengan guru-guru kami di kalangan para habaib. Jadi kitab yang menjadi rujukan hanya beberapa kitab, tidak begitu banyak. Dan di dalam kaedah-kaedah penulisan kitab, ya, baik dari sisi pembahasan ilmu fikih, kitab-kitab yang lama itu direvisi kembali, diteliti kembali oleh kitab-kitab setelahnya dari kalangan ulama-ulama. Ya, sehingga menjadi referensi kitab utama, rujukan utama itu kitab-kitab yang mutaakhirin, karena dia melengkapi dan menyeleksi lagi mana pendapat yang kuat, mana yang bisa diterima, mana yang makbul, mana yang mardud. Nah, sebagaimana kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, itu tidak menjadi kitab rujukan di mazhab Syafi'i, karena ada seleksi lagi, verifikasi lagi, perbaikan lagi pendapat-pendapat tersebut oleh ulama-ulama generasi setelahnya sampai ke masanya Imam Nawawi, Imam Rafi', kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli. Nah, kitab-kitab mereka itulah yang menjadi rujukan. Begitu juga kitab nasab. Ada ratusan, ya, ada pembahasan yang disampaikan oleh salah satu habib, menyatakan bahwa ada 60 sekian ahli nasab. Mereka sepakat bahwa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu adalah putranya Imam Ahmad Al-Muhajir, dan kesohihan nasab dari Sada Ali Ba'alwi bersambung sampai kepada Rasul. Ya.
Mungkin saya tambahkan, bukan hanya 60 lebih, tapi ratusan. Ya, ratusan. Walaupun ulama-ulama lain tidak terkenal sebagai ahli nasab, bukan berarti mereka tidak pakar di bidang nasab. Nah, ulama-ulama lainnya itu ratusan. Bahkan secara kelembagaan mengakui hal tersebut, seperti Universitas Al-Azhar mengakui daripada Sa'dah Ali Ba'alwi. Kemudian juga tokoh-tokoh ulama besar di Syam di masa kontemporer kita, Dr. Said Ramdan Al-Buti, Nuruddin Itir, dan beberapa ulama besar lainnya yang ada di Syam mengakui itu. Madrasah Zaituniyah di Tunisia secara kelembagaan mengakui daripada nasab Sa'dah Ali Ba'alawi. Kemudian di Qarawiyyin juga mengakui. Ini secara kelembagaan diakui. Jadi kalau mengingkari seperti mengingkari adanya matahari yang jelas-jelas bersinar di siang hari tapi diingkari akan cahaya tersebut. Makanya ini sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Tapi karena saya diminta untuk menjelaskan, ya saya akan sampaikan data-data yang kami ambil dari beberapa referensi. Kemudian kitab-kitab yang membela daripada nasab Sa'dah Ali Ba'alwi itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kitab yang mengingkari. Nah, kalau kita korelasikan dengan ilmu hadis, riwayatnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak ulama yang menetapkan nasab tersebut. Adapun yang sedikit mengingkari, kita anggap sedikit itu hadis ahad atau hadis gharib. Sedangkan yang menetapkan mutawatir, ya mutawatir lebih kuat daripada hadis ahad. Itu di dalam aturan ilmu hadis. Kita sebutkan di sini beberapa kitab. Tadi saya sebutkan secara kelembagaan juga. Secara kelembagaan itu Al-Azhar mengakui, Qarawiyyin mengakui, dan beberapa lembaga-lembaga resmi tentang nasab juga mengakui hal tersebut. Bahkan ulama-ulama yang ada di Nusantara seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, juga mengakui itu. Syekh Nawawi Al-Banteni juga mengakui itu, dan banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia dan di luar negeri mengakui keabsahan nasab Sa'dah Ali Ba'alwi. Dalam ilmu nasab disebut istifadah. Ya, sudah diakui secara populer, secara turun-temurun dengan jumlah yang banyak dari kalangan ulama dan orang awam. Mereka mengakui hal tersebut. Asyuhra atau populer nasab tersebut. Lembaga resmi di Mesir disebut dengan Naghabah As-Sadah Al-Ashraf. Ini didirikan tahun 247 Hijriah. Tugasnya di sini menghimpun dan mengumpulkan nasab-nasab Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari tahun 247 Hijriah. Kemudian Rabithah Alawiyah didirikan tahun 1928 Masehi, tepatnya tanggal 27 Desember. Didirikan oleh Al-Habib Ali bin Ja'far As-Saqqaf. Ini organisasi massa Islam yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan. Namun di dalam lembaga tersebut ada juga maktab daimi yang mencatat nasab-nasab dari Sa'dah Ali Ba'alwi. Terkonfirmasinya nasab Sa'dah Ali Ba'alwi itu ulama menggunakan 3 pola. Pertama, catatan nasab dari keluarga yang bersangkutan, dan biasanya ada pohon nasab. Jadi nasab daripada Sa'dah Ali Ba'alwi ini sudah sejak lama menjadi perhatian ulama-ulama baik dari kalangan Sa'dah Ali Ba'alwi ataupun non keluarga Sa'dah Ali Ba'alwi. Mereka mencatat itu. Bahkan disebutkan dalam satu pendapat, Syekh Umar bin Abdurrahman As-Saqqaf atau dikenal dengan Syekh Umar Bahdar adalah salah satu tokoh habaib tahun 800-an atau 900-an Hijriah
yang sudah ditugaskan untuk mencatat nasab-nasab daripada Sadah Ali Ba'alwi, dibukukan secara resmi. Kemudian pola kedua, orang yang bersangkutan menyebut nasabnya. Banyak daripada Sadah Ali Ba'alwi ini menghafal nasab mereka lewat hafalan. Mereka mampu menyebutkan nasab mereka ke ayahnya, kakeknya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini turun-temurun terjaga. Dan yang ketiga yaitu mengabarkan kepada murid, simai. Jadi gurunya seorang habib, seorang sayyid, seorang syarif, mereka mengabarkan nasab mereka kepada murid. As-simai, sang murid mendengar hal tersebut. Ya, kemudian dijabarkan, dihafal oleh sang murid atau ditulis oleh sang murid. Nah, ini secara turun-temurun dilakukan hal tersebut. Nah, ulama-ulama yang hidup di abad ke-7 maupun ke-8, bahkan sebelum itu, tahun 400-an Hijriah, itu mereka juga sudah menulis akan nasab dari Sadah Ali Ba'alwi. Sebut saja Bahauddin Muhammad Yusuf Al-Janadi. Beliau ini di abad ke-2 Hijriah, bahkan di abad ke-2 Hijriah sudah mencatat nasab daripada Sadah Ali Ba'alwi dan menetapkan bahwa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu adalah putra daripada Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqah, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ya, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama. Kemudian juga Al-Imam Al-Muammar Yahya bin Muhammad Ibn Toba, wafat tahun 478 Hijriah, juga menyatakan bahwa Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir adalah putranya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Al-Ja'adi juga menyebutkan dalam kitab beliau, Al-Ja'adi ulama yang menulis kitab Tabaqatu Fuqaha Il-Yaman, ya, itu juga menyatakan hal yang sama, ya. Beliau lahir tahun 547, wafat 586 Hijriah. Jadi dari abad ke-5 sudah menulis itu. Dan masih banyak kitab-kitab yang menetapkan nasab daripada Sadah Ali Ba'alwi. Ada kitab berjudul Al-Mashrawrawi juga menetapkan hal itu. Bughyatut Talib li Ma'rifati Awladi Ali bin Abi Thalib. Ada kitab Syarhul Ainiyah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Ada kitab Ar-Rawdul Jali Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Ada kitab Syamsu Zuhirah Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Bahkan Uqudul Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani juga ada menginformasikan tentang masalah nasab Sadah Ali Ba'alwi. Ada Al-Mu'jamul Latif, ada Dr. Ja'fari tentang Wali Songo. Al-Hadarim fil Muhit Hindi juga menyebutkan hal itu. Bahkan tokoh non-muslim sekalipun, Van Berg juga menulis dan menyebutkan nasab daripada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dan ulama besar yang ada di Bogor dikenal dengan Imam Ghazali fi hadzal zaman, yaitu Kiai Haji Abdullah bin Nuh, juga menetapkan bahwa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir adalah putra dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir dan nasabnya bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya berjudul Imam Muhajir. Jadi Kiai Haji Abdullah bin Nuh menulis kitab khusus berjudul Imam Al-Muhajir. Di situ menetapkan nasab tersebut. Buya Hamka juga menyebutkan dalam majalah Panji Masyarakat terkait nasab Sadah Ali Ba'alwi, di mana kita lihat bagaimana pernyataan Buya Hamka. Ya, di sini Buya Hamka menyatakan
di dalam majalah tersebut, sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan-keturunan Hasan dan Husain itu datang ke tanah air kita ini. Sejak dari semenanjung tanah Melayu, kepulauan Indonesia dan Filipina, harus diakui banyak jasa mereka dalam penyebaran Islam di seluruh Nusantara ini. Penyebar Islam dan pembangunan kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah yang diperankan di Aceh. Syarif Kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam ke Mindanao dan Sulu. Sesudah pupus keturunan laki-laki dari Iskandar Muda, mahkota alam, pernah bangsa Said dari keluarga Jamalul Lail jadi raja di Aceh. Negeri Pontianak pernah diperintahkan bangsa Sayyid Al-Ghadri. Siak oleh keluarga bangsa Said bin Syahab. Perlis Malaysia dirajai oleh bangsa Said Jamalul Lail yang di Pertuan Agung 3. Malaysia, Said Putra adalah Raja Perlis. Gubernur Sarawak yang sekarang, yang ketiga, Tuanku Haji Bujang, ialah dari keluarga Al-Idrus. Kedudukan mereka di negeri ini yang turun-temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak negeri ini di mana mereka berdiam. Kebanyakan mereka jadi ulama. Mereka datang dari Hadramaut dari keturunan Isa Al-Muhajir dan Al-Faqih Al-Muqaddam. Mereka datang kemari dari berbagai keluarga. Yang kita banyak kenal ialah keluarga Al-Attas, As-Saghaf, Al-Kaf, Bafaqih, Al-Idrus bin Syekh Abu Bakar, kemudian Al-Habsyi, Al-Haddad bin Smith bin Syahab, Al-Ghadri, Jamalul Lail, Asiri, Al-Aidid, Al-Jufri, Al-Bar, Al-Musawa, Gatmir bin Aqil, Al-Hadi, Basyaiban, Ba'abud, Az-Zahir bin Yahya, dan lain-lain. Yang menurut keterangan almarhum Said Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab telah berkembang jadi 199 keluarga besar. Semuanya adalah dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini juga pernyataan Buya Hamka. Ya, Buya Hamka menyatakan seluruhnya itu adalah berasal dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Maka dari sinilah jelas ya beliau menyatakan, yaitu Buya Hamka di majalah Masyarakat, yaitu majalah disebut Panji, itu pada tahun 1975, 15 Februari. Jadi ulama sekelas Buya Hamka pun mengakui hal tersebut. Kiai Haji Abdullah bin Nuh juga mengakui hal tersebut. Syekh Nawawi juga mengakui hal tersebut. Kiai Hashim Asy'ari juga mengakui. Kiai Haji Khalil Bangkalan dan banyak para kiai-kiai juga mengakui hal tersebut. Belum lagi ulama-ulama yang ada di luar negeri. Ya, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga mengakui. Said Ramdan Al-Buti juga mengakui. Syekh Ali Jum'ah juga mengakui. Bahkan secara kelembagaan mengakui. Al-Azhar banyak mencetak kitab-kitab juga yang dipelajari, disebut di situ Sadah Ali Ba'alwi daripada kitab-kitab ulama para habaib. Ya, jadi pengakuan yang mutawatir dan istifadah dan syuhra. Kita katakan ini mutawatir. Jadi bagaikan matahari yang bersinar di siang hari diingkari cahayanya. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi juga mengakui hal tersebut. Beliau sebutkan dalam kitab Diya'ul Lami'. Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengakui akan nasab Sadah Ali Ba'alwi. Syekh Nawawi menyebutkan di dalam kitab Uqudul Lujain, ini yang menyatakan Syekh Nawawi Al-Bantini, karena ini sebagai tambahan, karena gelar Al-Habib ini katanya gelarnya orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Ini menafsirkan secara sepihak. Ini gelar Al-Habib artinya kekasih atau yang dicintai dan mencintai. Ini gelarnya sama seperti Kiai, Gus, atau gelar Al-Imam, Al-Allama, Al-Muhaddits. Semuanya itu adalah gelar-gelar yang tidak pernah ada di zaman Rasul. Tapi itu gelar penghormatan dan sudah diakui oleh para ulama. Syekh Nawawi Al-Bantini mengatakan bahwa sebagian negeri menyebutkan turunan Rasul SAW
anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakara yuqalu lahu Habib. Apabila turunan tersebut laki-laki disebut dengan Habib. Wa in kanat untha yuqalu laha Hubabah. Kalau dia wanita disebut dengan Hubabah. Dan juga banyak juga istilah menggunakan dengan gelar Sayyid wa Sayyidah. Ini pernyataan Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Uqudul Lujain. Dan masih banyak daripada pendapat-pendapat ulama seperti di dalam kitab Tabaqatul Khawwas juga menyatakan hal demikian, bahwa Sadah Ali Ba'alwi daripada silsilah nasab Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vandenberg dalam bukunya Le Hadramaut et les Colonies Arabes dans Archipel Indian, yang nanti diterjemahkan ke dalam buku berbahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Rahayu Hidayah dengan judul Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Di situ menyebutkan nasab daripada Sadah Ali Ba'alwi dan ada nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak kitab-kitab nasab tersebut ya, yang sampai saat ini saya sudah kira-kira mendapatkan kurang lebih 18 kitab yang menyatakan keabsahan nasab dari Sadah Ali Ba'alwi. Ya. Dan tentunya masih banyak lagi kitab-kitab lainnya yang menetapkan hal itu. Nah, jadi perbandingan kitab, apakah kita berani mengatakan seluruh pengarang kitab yang menyatakan keabsahan nasab Sadah Ali Ba'alwi yang jumlahnya ratusan itu, apakah mereka itu membuat satu data palsu? Ini pertanggungjawaban yang sangat besar. Apakah yang mengkritik berani menyatakan hal itu? Ataukah berani menyatakan bahwa mereka sudah tertipu ya secara berjamaah seluruh ulama-ulama nasab, baik dari Sadah Ali Ba'alwi ataupun yang bukan dari Sadah Ali Ba'alwi, yang mereka menulis dalam kitab-kitab mereka, apakah mereka semuanya tertipu dan teledor mengambil informasi dan menetapkan nasab dari Sadah Ali Ba'alwi yang jumlahnya ratusan? Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi ya, karena ini dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan yang mengingkari itu hanya beberapa kitab. Apakah kita lebih percaya kepada beberapa kitab yang mengingkari itu dengan pernyataan mayoritas ulama ahli nasab dan kitab-kitab yang menetapkan itu jumlahnya ratusan, dan juga para kiai-kiai, para ulama-ulama terdahulu yang meyakini hal itu, apakah mereka semua itu salah? Nah, ini satu hal yang sangat su'ul adab jika kita berani menyatakan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu kita evaluasi masing-masing untuk memperbaiki diri kita, berhusnuzon. Kita utamakan persatuan ya, persaudaraan Islam. Kunu ibadallah ikhwana, itu wasiatnya Rasul. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara ya. Di sini kalau mau percaya tidak ada masalah, mengingkari juga itu hak pribadi. Tapi kalau sudah mempublikasikan dan mengajak orang, maka di situ sudah masuk bab memfitnah. Dan yang difitnah bukan yang hidup saja, tapi yang sudah meninggal. Berapa banyak para ulama-ulama dari Sadah Ali Ba'alwi yang mereka juga terkena daripada fitnah tersebut. Dan ini tanggung jawab bagi orang yang memfitnah ya, terlepas siapapun orangnya, saya tidak kenal. Tapi ini permintaan-permintaan dari para jamaah majlis ta'lim, maka kami berikan sedikit penjelasan dari data-data yang sudah saya sebutkan. Ya. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, masih suasana Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, diberikan kita menjadi orang-orang yang berprasangka baik, husnuzon, dan menebarkan cinta
kasih sayang di alam semesta ini menyenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bashir wajha nabiyikum bisoleh a'malikum. Berikanlah senyuman bahagia di wajah Nabi kalian dengan amal soleh kalian. Saya tutup dengan pernyataan daripada Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab beliau Riyadul Jannah fi azkaril kitab wa sunnah. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan di mukaddimah kitab Riyadul Jannah, sesungguhnya keluarga Sadah Ali Ba'alwi sudah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh masa dan di seluruh negeri bahwa mereka adalah ahlul bait Nabi yang valid nasab mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan paling kuat jalur nasab mereka, asal usul mereka itu bisa dikonfirmasi, bisa diverifikasi. Dan banyak di antara mereka orang yang berilmu, beramal, fadla, mulia, dan berakhlak, beradab atau berakhlak. Dan mereka seluruhnya dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini penutup yang bisa saya sampaikan dari Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Riyadul Jannah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.